Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Manuputi dengan NPM 0204 2211 253. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis kepemimpinan berdasarkan perilaku, di mana untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Bapak Zulkifli SEMSI selaku dosen pengampu. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan berdasarkan perilaku. Kepemimpinan berdasarkan perilaku adalah pendekatan yang berpusat pada tindakan dan gaya yang diterapkan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan perannya, bukan pada sifat atau karakteristik bawaannya. Dalam pendekatan ini, kepemimpinan dipahami sebagai interaksi pemimpin dan anggota kelompok yang melibatkan perilaku konkret yang dapat diamati dan dipelajari. Kepemimpinan yang efektif bisa dilihat dari bagaimana seorang pemimpin mampu untuk mengorganisasi sumber daya dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama melalui perilaku yang tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dimensi perilaku kepemimpinan. Di sini ada dua. Yang pertama ada orientasi tugas, di mana orientasi tugas ini adalah perilaku kepemimpinan yang berfokus pada pencapaian tujuan dan penyelesaian tugas. Pemimpin dengan orientasi ini mengarahkan upaya diri sendiri dan bawahan untuk memenuhi standar kerja, mengatur prosedur, serta memastikan pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kedua ada orientasi hubungan. Pada orientasi hubungan ini, perilaku kepemimpinan yang menitik beratkan pada membangun dan memelihara hubungan interpersonal yang harmonis antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin yang berorientasi hubungan ini lebih memperhatikan kesejahteraan, kebutuhan, dan motivasi bawahan, serta menciptakan komunikasi yang terbuka dan saling percaya. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan menurut teori perilaku. Gaya kepemimpinan menurut teori perilaku umumnya dibagi menjadi 3 tipe utama. Yang pertama ada kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini ditandai dengan pemimpin yang mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan bawahannya. Pada kepemimpinan otoriter ini, dia bersifat direktif, mengontrol penuh proses kerja dan menuntut ketaatan dari anggota tim. Yang kedua ada kepemimpinan demokratif. Pada kepemimpinan demokratif, pemimpin dengan gaya ini melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Biasanya kepemimpinan demokratif lebih menekankan partisipasi, komunikasi dua arah, dan kolaborasi, dan juga pemimpin lebih mendengarkan masukan dari bawahan serta memberikan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan berusaha menciptakan suasana kerja yang lebih suportif dan kooperatif. Yang terakhir ada kepemimpinan laissez-faire, di mana gaya kepemimpinan ini memberikan kebebasan penuh kepada bawahannya untuk mengambil keputusan dan menjalankan tugas tanpa banyak campur tangan dari seorang pemimpin. Pemimpin laissez-faire ini cenderung memberikan sedikit arahan dan kontrol sehingga bawahan memiliki otonomi yang tinggi dalam bekerja. Gaya ini biasanya cocok untuk tim yang sangat mandiri dan profesional, namun bisa menyebabkan kurangnya koordinasi jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh kasus dari kepemimpinan. Yang pertama ini contoh kasus kepemimpinan Pak Rudi di sekolah dasar swasta. Pak Rudi ini baru diangkat menjadi kepala sekolah di sebuah SD swasta yang baru berdiri selama 3 tahun. Pada awalnya masa kepemimpinannya Pak Rudi, dia sangat antusias dan percaya diri untuk memimpin sekolah tersebut. Namun setelah berjalannya waktu 2 bulan, berbagai masalah mulai muncul seperti
keluhan orang tua tentang fasilitas sekolah, kualitas pembelajaran yang dianggap kurang, serta komunikasi yang buruk antara kepala sekolah dengan guru-guru. Analisis berdasarkan perilaku dari contoh kasus tersebut, yang pertama pada orientasi tugas. Pak Rudi ini dia hanya berfokus pada aspek administratif dan penyelesaian tugas tanpa memperhatikan hubungan interpersonal dengan staf dan guru. Yang kedua ada orientasi hubungan. Kurangnya komunikasi terbuka dan partisipasi dari guru menyebabkan rendahnya motivasi dan dukungan dari staf. Yang ketiga gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dari Pak Rudi ini cenderung otoriter karena keputusan diambil secara sendiri tanpa melibatkan bawahannya, sehingga menimbulkan resistensi dan ketidakpuasan. Saran yang bisa kita berikan untuk Pak Rudi ini, yang pertama, Pak Rudi perlu mengembangkan gaya kepemimpinan yang lebih demokratis dengan melibatkan guru dan pengambilan keputusan dan meningkatkan komunikasi dua arah, dan juga meningkatkan orientasi di hubungan dengan membangun kepercayaan dan dukungan kepada staf agar motivasi kerja ini dia meningkat. Yang ketiga ada menyeimbangkan orientasi tugas dan hubungan agar kebijakan yang dibuat efektif dan didukung oleh seluruh anggota sekolah. Yang terakhir, kasus ini menggambarkan bagaimana perilaku kepemimpinan yang kurang memperhatikan hubungan interpersonal dapat menghambat efektivitas kepemimpinan dan perkembangan organisasi. Sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih.